tidak tahu bagaimana mempertahankan eksistensi partai ini ada. Generasi penikmat itu hanya menyaksikan ayahnya sudah menjadi seorang sosok figur. Apakah jadi wakil bupati nanti? Apakah jadi apa? Bupati? Apakah jadi anggota DPRD? Dengan fasilitas yang disediakan oleh rakyat. Mereka hanya menyaksikan itu. Sehingga di generasi penikmat inilah dipertaruhkan apakah kereta ini akan tetap berjalan ke depan atau malah berubah menjadi rongsokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Shalatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi huwa sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada fi hadihi wa jahada bi da'watihi ila yaumil qiyamat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Wa qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qalat ummul mukminin Siti Khadijah radhiyallahu an, wallahi la yuhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa tuqri'ud dhaib wa tu'inu ala nawaibil haq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Supriyadi, perwakilan dari pengurus DPW PKS Jawa Barat. Hayyakallah wa barakah fi kulli hayatih. Yang sama kita hormati seluruh pengurus DPD PKS Kabupaten Ciamis, para kasepuhan, juga Pak Didi Soekardi, dan seluruh pengurus PKS Kabupaten Ciamis yang sama kita hormati, kita cintai, dan semoga Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat usia, juga nikmat kesempatan untuk terus mengoptimalkan diri kita, melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di jalan ini sampai kita menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah, dan kelak amal kita ini bisa berbuah, kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya atas nama pribadi juga dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis, walaupun sudah mepet
mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim kulla amin wa antum bi khairin insyaallah. Selanjutnya berbahagia tentunya di perjalanan Partai Keadilan Sejahtera yang ke-20, juga bertepatan dengan momentum halal bil halal ini. Kita masih bisa menyaksikan gerakan ini. Mudah-mudahan ke depan semakin membesar insyaallah. Tentu banyak seperti yang barusan kita mendengar wasiat muassis partai dakwah ini, akan ada banyak munatopat, tikungan-tikungan yang kita hadapi. Tetapi sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah, idza rafa'allahu 'abdan ibtalah, apabila Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian-ujian. Dan ujian pahit itu rata-rata orang bisa sukses ketika mendapatkan ujian pahit. Tetapi yang banyak terjebak dengan munatopat itu dengan ujian manis. Untuk itu di momentum halal bil halal ini, mari kita merenung apa makna setelah kita ditarbiyah selama bulan Ramadan, lalu kita kembali kepada fitrah sesuai firman Allah Subhanahu wa taala tadi di awal mukadimah yang kita bacakan. Apa yang harus menjadi refleksi halal bil halal menyatu dengan ultah PKS yang ke-20. Apa yang harus 22? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ribuan besar partai dakwah ini pada akhirnya menjadi pemenang sejati di Indonesia. Yang pertama, kalau kita kilas balik terhadap sejarah, dan kita penting memahami tentang sejarah, terutama lokal sejarah kehadiran PKS di Kabupaten Ciamis. Karena dari sejarah itulah kita akan belajar bagaimana sesungguhnya kita berjalan ke depan. Syekh Muhammad Asy-Syibai mengatakan, iqra'ut tarikh id bihi ibar dolla qaumun laisa yadrunal khobar. Bacalah sejarah itu karena di dalam sejarah itu ada cermin kehidupan. Orang yang tidak bisa membaca sejarah, dia akan kehilangan kehidupan. Saya termasuk salah satu yang mengikuti sejarah ini. Kenapa? Saya teringat ketika dulu ada pengajian underground, ya, underground yang Rosmul Bayan itu. Karena yang pertama bawa Rosmul Bayan ke Ciamis itu, ingat ada orang Kaung Larang, saudaranya Kang Supriyadi, mertuanya Kang Haji Saleh, dan beliaulah yang membawa fikroh itu ke santri Bayasari 3 orang. Yang pertama Abdullah Syafi'i, Allahu yarham. Yang kedua Kiai Haji Tarsidin, Allahu yarham. Dan yang ketiganya ada 3, Harjo Miftahudin, ada Kang Mahfud Sidik. Nah itu. Jadi itu pengajiannya underground, dan saya ikut pada saat itu. Ikut. Jadi kalau berbicara tentang PKS Ciamis, saya termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, ketika deklarasi di Al-Azhar, santri Bayasari pun ikut. Bahkan ketika deklarasi di Jawa Barat itu, saya terngiang bagaimana pidatonya Kang Sumanjaya Rukmandis di depan gedung sate itu. Dia mengatakan 10 tahun yang akan datang gedung sate ini akan kita duduki bersama. Dan dari narasi berpikir yang muncul dari kedalaman hati itulah ucapan Kang Sumanjaya Rukmandis itu diaminkan para malaikat dan naik ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, naiklah ke angkasa sana ucapan-ucapan baik, dan berdirilah
Ahmad Heriawan 10 tahun menduduki kursi gubernur. Deklarasi PKS di Kabupaten Ciamis yang baca puisinya istri saya, belum menjadi istri pada saat itu, Mbak Didi. Iya kan? Berdua dengan adik saya. Yang baca Qurannya juga santri Bayesari. Jadi ini perjalanan sejarah. Bahkan ada sejarah. Yang pertama caleg PK di Ciamis itu Kiai Haji Ahmad Hidayat dari Pondok Pesantren Banyulana. Ini para pelanjut pengurus Kabupaten Ciamis ini mesti tahu sejarah, harus ada disowani. Kenapa? Bayangkan ada seorang kiai yang pada saat itu ketika euforia reformasi, tiba-tiba atas lobi Kiai Haji Didin Hapinuddin yang pada saat itu diajukan sebagai capres di era reformasi dari PK, maka Kiai Haji Ahmad Hidayat yang tergabung selain di Hamidah juga BKSPP, beliau seorang kiai yang rela dicalegan. Ini mesti dipahami oleh para pelanjut pengurus. Itulah sejarah PKS di 22 tahun. Saya tahu betul, saya dengan Kang Arif dulu pernah satu pesantren di Puncak Ciawi dengan acara daurah tarkiyah Du'an. Nah, saya dengan Kang Arif, saya dengan Pak Didi Sukadi sangat ingat sekali sebelum beliau datang, dia konsisten tidak pakai kopiah. Karena ketika dia dagang PKS ke Raja Desa, saya yang ngajinya ke pesantren Muawanah Patil Islam itu di masa partai dakwah nggak pakai kopiah. Nah, ini style Pak Didi ini tipe Robtotul Am, dia mau menarik kopiahannya, tapi agak dirubah, stylenya agak dirubah. Jadi betul saya ketika dia lagi kontrak itu motor Poswan But itu terus jualan juga domba, saya tahu. Apalagi Kang Uus anak kemarin sore jadi saya tahu sekali artinya apa. Sekarang Allah sudah meningkatkan derajat kita sehingga kita bisa bikin acara di hotel begitu kan. Ini kan munatopat juga. Itu pasti ada sebuah perasaan bagaimana yang tadinya underground bertemu di warung-warung, di warung-warung kopi, tiba-tiba PKS ada naik derajat. Sekarang kan wajahnya udah pada glowing. Ya gitu kan. Saya ingat betul ketika kantor PKS itu pindah ke dekat kereta api, rel kereta api di Gayam itu, dan saya ketika santri suka datang ke sana. Saat itu berkumpul 3 orang, Kang Mamat, hadir nggak Kang Mamat? Ada Kang Mamat, ada Kang Tasum, itu nyuguhan dahar saya pada saat itu yang santri, yang juga dagang PKS pada saat itu, sanguliwat ajeng caos wungkul. Hari ini acaranya sudah di hotel, kalau makan sudah mewah. Tentu ada sebuah perasaan-perasaan di ulang tahun yang ke-22 ini adalah PKS coba kilas balik kepada sejarah bahwa dibandingkan dengan 22 tahun yang lalu kita bisa mendirikan acara di hotel ini adalah sebuah loncatan besar dan kita patut bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur inilah apa yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidan nakum wala in kapartum inna adzabi lasadid. Banyak-banyaklah bersyukur karena hari ini sudah banyak penampilan-penampilan yang perlentek. Jauh 22 tahun yang lalu ketika Ustadz Abdullah Sapi'i datang dengan Kiai Haji Umung Anwar Sanusi, dan saya termasuk sekretaris Multaqol Ma'ahid pada saat itu yang membawa ide-ide pemikiran tarbiyah ini. Yang baru punya HP Ciamis Banjar itu baru 2 orang, satu Kang Haji Umung almarhum dan yang kedua Kang Abdullah Sapi'i. Dipanggul mawanan dia bakat kugangga. Hari ini Pak Didi sudah lebih glowing, penampilan perlentek. Kenapa? Kata Deka, kata almarhum, kita sudah punya jah sekarang, ya kan? Sudah punya apa? Jah. Kang Ade Amran lain dengan dulu. Dulu kucal, sekarang ya tebati beda sih. Kari wajah mah. Tapi minimal ada hal lain. Nah,
Apa yang mesti kita pikirkan dari perjanjian ini harus Pak Didi, ini harus dibacakan di kalangan penerus pelanjut, jangan sampai dia terputus sejarah. Kenapa? Yang namanya partai, yang namanya organisasi, yang namanya lembaga pendidikan pesantren itu akan mengalami 3 dasawarsa. Yang pertama di masa muassis, masa-masa pendiri. Masa-masa pendiri inilah masa-masa yang paling sulit. Bagaimana dia bisa eksis? Bagaimana dia bisa eksis? Bisa bertahan untuk makan saja luar biasa. Saya teringat dulu Kang Mamat itu bawa motor serendet. Anu digojleng tos 20 kali atos mangga tapi minta didorong kanu ngamanggakeun. Itu kan masa-masa itu Pak Didi dengan motor poswannya. Pada saat itu kan masa-masa sulit. Dan masa-masa inilah yang keringat, air mata, fitnah, dan segala tek-tek bengenya itu ada di dalam dokumentasi pemikirannya. Dan itu harus diwarisi cerita sejarah itu untuk generasi yang kedua, generasi pejuang. Di generasi pejuang. Nah, sepeninggal muassis inilah di generasi pejuang, kita juga tidak membayangkan bagaimana pendiri kita ini memilih klaster yang lain, gitu kan, dengan adanya Gelora, ya kan? Tapi kita nggak usah heran, kenapa? Yang ditarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bagaimana? Ketika Muawiyah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah pada akhirnya menempati kekhilafahan di Madinah, lalu Ali bin Abi Thalib, beliau adalah Irak di Baghdad. Jadi ulah dianggap aneh lu gitu mah. Jangan dianggap, enjoy aja. Politik not dangerous game but funny game. Politik itu bukan permainan yang menegangkan, tapi permainan yang lucu aja, lucu. Karena di PKS itu kan bahwa panglimanya adalah apa? Dakwah. Semuanya dikembalikan kepada dakwah. Jangankan ditarbiyah oleh Pak Didi Soekardi dengan Rosbul Bayannya, ditarbiyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Bagaimana Islam ini kita mengalami apa yang disebut dengan awal fitnatil muslimin, ada perang Jamal dan perang Siffin. Jadi kita menyikapi perbedaan ini di bulan halal bil halal ini adalah kembalikan hati kita kepada fitrah bahwa jati diri kita adalah sebagai seorang muslim yang harus menjadikan kita baik dengan seluruh elemen bangsa. Insya Allah PKS akan melangkah ke depan. Selanjutnya tentu sehabis kita bertempur kemarin harus ada banyak yang dievaluasi. Kita tidak kalah. Kita tidak. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh muassis Kiai Haji Hilmi Aminuddin yang menyebar quotes-nya di berbagai lini masa media sosial, ketika beliau mendapat curhatan, bukan beliau berkisah tentang Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Ahmad bin Hambal dicurhati oleh salah seorang muridnya karena membaca kondisi zaman yang demikian, kebenaran itu terseok-seok di sudut kehidupan, sehingga muridnya mengatakan, "Ya Syekh, qad golabat alainal batil." Wahai tuan guru, kita telah dikatakan dengan kebatilan. Apa jawaban Ahmad bin Hambal? Kalla la malazamal qulubu malazamal haqqu fi qulubina. Kita tidak kalah, sekali-kali kita tidak kalah. Selama kebenaran itu masih tertancap di lubuk hati sanubari yang teramat dalam, itulah hakikat kemenangan. Cuman Allah belum diberikan reward tentang kemenangan sementara di dunia. Karena hakikat kemenangan, kalau kita menasbihkan diri sebagai partai dakwah, maka hakikat kemenangan adalah ketika kita mulazamatul haq, komitmen kita kepada kebenaran. Itulah hakikat kemenangan sejati. Allahu Akbar. Hakikat kemenangan sejati. Makanya bagi kita tidak usah putus asa, tidak usah putus asa, tapi kita harus melakukan evaluasi. Kenapa? Hari ini politik ini harus banyak, karena politik itu adalah medan penguasaan ilmu pengetahuan. Medan penguasaan ilmu pengetahuan. Saya belum pernah nyalek,
belum pernah nyalek, belum pernah dicalonkan, tetapi interaksi saya dengan dunia politik saya kira jauh lebih handal dari Kang Uus. Jauh lebih handal. Interaksi dengan para masyayikh PKS, dengan Pak Hidayat Nur Wahid, dengan Pak Ahmad Saeho lebih intens saya ketimbang Kang Uus. Makanya antum harus belajar sama saya. Nah, kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang partai ini lebih ke taujih partai ini, bukan ke halal bihalal. Nah, BOP, training orientasi pengurus, jadinya ini. Kenapa? Karena ketika kita tadi generasi pejuang ya, ini generasi pejuang, ya, kurang dua lagi. Satu generasi pejuang dan ini generasi pejuang. Apakah PKS itu mundur ke belakang atau maju ke depan? Inilah di generasi ini. Nanti akan ada generasi penikmat. Di generasi penikmat itu tidak tahu bagaimana perjalanan sejarah para muassis. Tidak tahu bagaimana mempertahankan eksistensi partai ini ada. Generasi penikmat itu hanya menyaksikan ayahnya sudah menjadi seorang sosok figur. Apakah jadi wakil bupati nanti? Apakah jadi apa? Bupati? Apakah jadi anggota DPRD? Dengan fasilitas yang disediakan oleh rakyat. Mereka hanya menyaksikan itu. Sehingga di generasi penikmat inilah dipertaruhkan apakah kereta ini akan tetap berjalan ke depan atau malah berubah menjadi rongsokan. Karena bukan hanya partai, negara saja bisa hilang. Betul apa betul? Negara saja bisa hilang. Di Indonesia ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Majapahit. Yang terbaru Uni Soviet 92 dengan prehistorical glasnost-nya hilang. Kenapa? Sebab kita tidak mampu mentransfer sejarah dari generasi muassis pejuang ke generasi penikmat. Maka penting bagaimana sejarah tentang pergerakan dakwah ini dari underground bermetamorfosis menjadi partai, lalu ini kan sudah beda. Dulu Pak Didi nggak punya kayak gini, udah naik kelas sekarang kan. Softwarenya ini perlu diperhatikan, tetapi kita mesti melakukan inovasi-inovasi terbaru. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Bunuh orang-orang musyrikin itu seluruhnya seperti hanya mereka membunuhmu seluruhnya. Dalam ilmu pesantren gramatika bahasa Arab, kapteli tasbih sabih bikapin wa biha ta'lilu qad yu'na wa zaidan aidon wa ta'lilun waron. Makanya pesantren harus bikin pesantren salafi. Ini juga bagian marketing. Bagian apa? Marketing. Saya ngomong ke PKS Tasikmalaya, kenapa dari dulu cuma 3 kalah dengan Ciamis yang turun 2? Gitu kan? Salah satunya karena menerobos ke pesantren salafnya yang kurang. Ini marketingnya. Jadi bunuh orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu seperti, jadi artinya pertandingan ini harus seimbang. Harus seimbang. Coba bayangkan, orang ngaluarkan dalil, itu ngaluarkan 530 triliun. Ya, tidak seimbang. Ini kelas bulu lawan kelas berat. Persis pertandingan Elias Pikal berhadapan dengan Lennox Lewis. Yang tidak seimbang, kalah. Makanya ke depan bagaimana agar PKS ini sebagai partai dakwah diberikan bonus reward atas kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada syarat-syaratnya. Kenapa? Kalah itu ada sebabnya, menang itu ada syaratnya. Ketika perang Badar, Allah itu, Rasulullah itu berdoanya dengan berdoa yang paling ujung. Allahumma intahlik hadihil isobah min ahlil Islam lam tuqbad fil ard. Duhai Allah, seandainya engkau mengalahkan kelompok Islam ini, maka engkau tidak akan pernah disembah di permukaan bumi. Itu kan doa yang paling ujung. Baca dalam kilasan sejarah, ketika 315 sahabat berhadapan dengan 1.300 orang-orang kafir, Rasulullah itu mengutus seorang intelijensi untuk bertanya kepada pasukan musuh,
berapa sapi yang disediakan untuk konsumsi, berapa ekor domba yang disediakan, berapa piring yang disediakan, sehingga dari sisi logistik Rasulullah bisa menerka pasukan musuh seperti ini karena logistiknya seperti ini, maka logistik yang harus dipersiapkan seperti ini. Urang maca nu batur, urang teu sasa dianaon-naon. Maka ke depan ini harus ada program tanding, maka di PKS divisi tentang pembangunan entrepreneurship itu harus dilakukan. Kenapa? Beda. Kenapa di Ciamis sudah diajukan 2 kader yang digadang-gadang, cirinya sudah ada baliho yang nongol. Tapi dari raut foto saya bisa menilai ini orang kurang pede. Ya kan? Kurang pede. Kenapa? Itu beda loh. Dari sisi penilaian saja orang pede beda. Beda. Kenapa? Satu, fulus itu bikin orang tegak karena duit itu, logistik itu tulang punggung. Orang lamun boga duit, kieu. Pak Didi we mun kertas kajian, hayang naon cenah ente. Bos. Gitu. Kenapa? Sebab uang itu tulang punggung kehidupan. Sok jalma datang KBRI. Ibu bade naon cek satpam teh? Bade ngajengkeun manawi calik dia di juru kieu we moyongkon. Ngeuning, tonggongna teh kadogong ku duit. Maka yang harus dipersiapkan, kalau seandainya style Kang Dede Herdi, Kang Didi Soekardi dengan partai yang 5 ini kursinya, tapi dia punya uang di kantongnya, uang tiis, duit kulkas, nggak usah gede-gede, 30 miliar, oh pede. Jadi ke depan kita harus mempersiapkan juga perang ini totalitas. Kalau kata Kang Aher itu, kata Kang Aher dia mengatakan di Mesir itu Asisi ini ketika demokrasi itu mereka diancam dengan senjata untuk memilih dia hari ini demokrasi di Mesir. Di Indonesia lain dia kokang ku senjata tak BLT 600.000 10 kilo plus minyak akhirnya ditembak gunung ngeunah ieu mah. Dan perang harus dilakukan apple to apple. Ini apple to sampe. Harus apple to apple. Maka yang pertama adalah PKS harus membuka wacana bagaimana kader-kader yang punya keterlibatan dengan ekonomi sesuai perintah Allah, qatilul musyrikina kapah kama yuqatilunakum. Kapah dia harus mampu membangun intuisi ekonomi agar kita berdaya di dalam perjuangan ini, insya Allah. Makanya Rasulullah itu punya apa? Onta. Ini untuk jenis kendaraan jarak jauh. Dia punya kuda untuk kendaraan jarak antar provinsi. Dia juga punya apa? Khimar untuk kendaraan jarak dekat. Artinya apa? Fasilitas dakwah ini harus dilengkapi, tetapi yang tidak boleh itu masuk ke hati. Yang tidak boleh itu fasilitas itu merubah style, gaya dia bergaul, gaya dia bicara, dan gaya dia dalam rangka membangun silaturahmi. Ulah kieu, saya inget-ingetan ke orang didukung ke orang ini Gusti nanya-nanya. Nah itu rubah gaya style. Makanya ketika Rasulullah hijrah itu apa yang paling digalakkan oleh Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, absus salam, tebarkan salam. Minimal hari ini Pak Didi, Pak Dede Herli, catat WA para pejuang itu. Catat WA-nya. Berikan kabar salam, alhamdulillah saya baik, mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah, insya Allah kita akan melangkah dalam gerakan yang lebih hebat, mudah-mudahan ada rezeki nanti kita bisa ngopi bersama. Karena hati pendukung teh ngeunah di wayang tengah jawab itu tidak absus salam. Tepuk tangan itu keluar dari nurani hati. Gitu Paus. Makanya Siti Khadijah ketika Rasulullah sumping ti Gua Hiro, Siti Khadijah ningali Rasulullah ngandeg-deg, ini qad khasitu nafsi, aku takut dengan diriku. Sabar Siti Khadijah, wallahi la yuhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan pernah membuatmu menjadi hina, membuatmu menjadi nelangsa, wahai Muhammad. Jadi disinilah fungsi para istri. Salimah masih jalan salimahnya, masih. Kau lihat kadernya ini juga.
Udah nama-nama yang gres-gres, wajahnya sudah mulai berkeriput, artinya keadaannya tidak bertambah. Istri itu harus mampu menenangkan suami. Sehingga Siti Khadijah ketika Rasulullah itu bergetar ketakutan ketika turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu pergi ke rumahnya, apa kata Siti Khadijah? Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu menjadi sedih dan langsa. Kenapa? Innaka latasilur rahim, engkau itu Muhammad orang yang suka menyambungkan silaturahmi. Bagi para calon, Kang Dodi, sambungkan silaturahmi. Kalau kemarin datang, sekarang dipahami. Belum datang. Kenapa? Ini berdarah-darah, berdarah-darah. Maka Kang Dodi, Kang Ade Amran, sambungkan silaturahmi. Minimal dengan WA. Hidupkan lagi media sosial. Hidupkan lagi dengan media sosialnya. Sambungkan. Innaka latasilur rahim. Yang kedua, apa yang diajarkan Rasulullah ketika beliau setelah hijrah ke Madinah? Wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan. Jadi budaya traktir adalah budaya sunnah Rasulullah SAW. Jangan dikira. Maka kata Rasulullah, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kalian, nanti akan tumbuh rasa cintanya. Jadi untuk membangun konstituen ini pentinglah kiranya Pak Didi agendakan sebulan sekali makan nasi liwet di saung sawah. Nggak besar kok. Kenapa? Gampang kok, ada uang reses, tinggal tempel baliho di belakang, bukan uang pribadi. Betul apa betul? Singkabayang kader nu nempelkeun baliho dina tihang. Singkabayang. Ini serius Pak Didi. Ini taujih yang mesti dilaksanakan. Ini perintah. Pak Ade Amran, Pak Dodi, Kang Ari, Kang Dede, satu lagi siapa? Mana Pak Nana? Wajar dia di belakang. Banyak yang nagih belum bisa berbicara. Jadi itu harus dilakukan. Untuk apa? Membangun silaturahmi yang paling intim itu adalah ditawari makan. Jangan kalah dengan orang Cina. Orang Cina mun patepang jeung dulurna tara nanyakeun, sehat? Parah. Udah makan belum? Belum. Yuk kita makan dulu. Oh. Beres semua masalah. Jadi Pak Didi, ketika bertemu dengan kader, jangan bicara yang tetek bengek, rapat mah gampang, kurang dahar heula. Subhanallah. Jadi bisa milih tempat di saung sawah atau tempat baru yang dekat AMS di situ. Di situ ada bakso di situ. Silakan Anda penuhi tempat itu. At'imut ta'am. Ini jangan dikira sepele. Kenapa? Saya teringat Pilbub Pak Iing dengan Pak Herdian. Itu ada orang rancah yang tidak bergeming untuk pindah selain ke Pak Iing. Kenapa? Saya ini kehutangan budi. Diberi naon? Ketika ngariung dahar pangiukeun sangu ku Pak Iing kana piring. Itu dicatat seumur hidupnya bahwa saya tidak akan pindah ke lain hati. Ini cara berkomunikasi dengan orang-orang kecil. Makanya dulu di PKS ada kan materi Robtotul Am, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat awam. Hiji eta latasilur rahim, sing seueur silaturahmi. Yang kedua nu tadi ad'imut, banyaklah mentraktir. Jadi mentraktir adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sering mengumpulkan tokoh-tokoh nasional. Ada Kiai Wapi Udin, tokoh tarekat Indonesia. Ada Profesor Dr. Topan Mualimin, ketua para rektor di Indonesia. Ceritanya berkumpul di Jakarta. Ada Pak Nur Hasan Jaidi, aya Kang Aher. Ketika di ujung, siapa yang bayar? Kira-kira bayarin nanti 6,5 juta. Saya baru landing dari Batam, guys. Saya yang bayar. Gagah atuh. Pintik kerlas balik ti heula. Geus ketua DPD cenah aya tina anggaran.
Deddy Sukardi yang bayar. Nah, ini yang pertama, bahwa kita hari ini harus mulai gerakan ekonomi umat. Dulu saya teringat ketika ketua DPD-nya Kang Insinyur Suhdi Ade Chandra, Kang Arif, itu ada kreativitas. Jadi dakwah ini harus kreativitas. Dakwah ini harus kreativitas. Kenapa? Dulu saya apresiasi Kang Suhdi Ade Chandra. Ketika musim hujan semuanya kan musim hujan ya, musim hujan. Dia beli bibit-bibit, setiap DPC diinstruksikan untuk gerakan menanam pohon 100 pohon. Ada yang ingat? Nah, saya acungi jempol. Jadi ini harus kreativitas. Karena Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkinahu. Allah mencintai orang-orang yang beramal itu itkon beres roes kreativitas. Maka hari ini dibutuhkan ide-ide kreativitas, dan orang yang akan eksis, survive, bertahan, dia yang punya kreativitas. Betul apa betul? Jepang itu kurang sumber daya alamnya, kurang. Tapi yang melimpah sumber daya manusia. Jepang itu dulu bikin mobil kijang. Kijangnya mulai kijang anu jigalomari, jaruruan. Langsung dia berinovasi menjadi kijang super. Dari kijang super berubah menjadi kijang kapsul. Dari kijang kapsul berubah menjadi kijang Innova. Dari Innova naik lagi ke Fortuner. Dari Fortuner naik lagi ke mobil Alphard. Mekanismenya itu saja, yang dirubah itu adalah inovasinya. Harganya itu bisa mengalahkan orang yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Ini kan harganya 25 juta. Lamu dibelikan di Kaung Larang, Gusi Rijal, iya 25 bata ya. 25 bata, bayangkan coba. Orang-orang Korea Selatan menandingi tanah kita 25 juta hanya sebesar ini. Apa yang dibutuhkan? Kreativitas dan engineering. Dia punya jiwa-jiwa merekayasa. Hari ini pun dakwah itu harus direkayasa caranya. Di dunia IT ini, siapa yang menguasai IT? Dia yang akan menguasai apa? Segmen-segmen masyarakat. Untuk itu, maka yang dibutuhkan kedua hari ini, di halal ini untuk melangkah ke depan adalah bagaimana kita punya kreativitas tinggi. Allah itu al-musawwir, yang membentuk. Tapi juga al-mubdi, Allah itu yang membuat engineering sesuatu sehingga tidak membosankan bagi makhluknya. Bagi kita disuruh oleh Rasulullah, kata Rasulullah, takhallaku bi ahlakillah, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Engineering. Allah itu perancang. Tapi yang kedua, Allah itu merancang dengan kreativitas tingkat tinggi. Bagi kita, jika perjalanan ini ingin tetap hebat ke depan, maka dibutuhkan manusia-manusia yang punya engineering, punya manusia yang punya kreativitas dan inovasi tingkat tinggi. Insya Allah PKS akan semakin besar. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah. Selanjutnya, orang yang tidak akan bersedih, kata Rasulullah, itu adalah watas dukul hadis, orang yang benar ucapannya. Dan ini perlu dijaga oleh kita tentang kebenaran ucapan kita, karena ketika orang melihat PKS partai dakwah, maka panglima terbesarnya dakwah. Jadi penilaian kita dari apapun yang menimpa kita ditilainya dengan kacamata dakwah. Fokus sadar. Jam 10 lagi. Nah, seminggu setelah pemilihan saya bertemu dengan Kang Aher. Dia mengatakan, aduh cenah aya nu kudu dipikiran naon. Saya punya orang tim sukses 35 orang. Seminggu sebelum pemilihan saya kumpulkan di sebuah hotel di jajanan, kata dia. Begitu sholat maghrib saya ajak semuanya untuk sholat maghrib, tetapi yang ikut berjamaah hanya 2 orang. Dia mengatakan, saya ini kiai, partainya partai PKS, tapi tim suksesnya diajak berjamaah kan 2 anu ilu. Cek dia, kita harus berbagi tugas.
we ente mah pokoknya mah ngajar umat nyeunan cabang di mana-mana, ajarkeun ibadah, da kurang teu kaboro. Siap. Tapi kita harus berbagi peran. Ketika kita punya bola, ulah dibawa ke sorangan. Lemparkeun sakedeung ke kiper, bagi ke gelandang kiri, gelandang kanan, kasih ke playmaker, nanti striker nu nendang. Ulah ieu mah bola geus beunang ku sorangan nu digigiwi. Kepada yang sudah dapat bola kemarin, Pak Dodi dapat bola, alhamdulillah. Pak Nana, insya Allah. Kang Arif mudah-mudahan nanti. Kang Dede Herli, Pak Didi sudah ke berapa kalinya. Hokinya yang besar sebenarnya. Wajah biasa-biasa saja. Hoki yang luar biasa. Ini yang disebut dengan nasib lebih kuat daripada syariat. Mudah-mudahan nanti dibagi bola. Artinya apa? Bahwa ketika dilihat dari sisi kacamata dakwah, kalaupun menang secara politik tetapi tim suksesnya saja dari sisi ibadah seperti itu, artinya kita punya beban dakwah yang luar biasa. Punya beban dakwah yang luar biasa. Untuk itu, maka kebenaran ucapan kita ini adalah sangat ditunggu dan sangat diperhatikan. Dan kata-kata bahwa dakwah harus di atas segala-galanya, mari kita baca realitas di Ciamis. Ini mengkhawatirkan. 1 minggu yang lalu di Rancah ini ada seorang suami memutilasi istrinya. Bukankah ini problematika umat yang harus kita selesaikan? 3 hari yang lalu lagi di Panawangan, seorang anak muda membunuh tetangganya. Dan tadi malam saya baca berita juga di Pamarican ada lagi yang dibunuh. Ini Ciamis hari ini viral. Terus kita berpikir, kita partai dakwah ada banyak yang harus diselesaikan. Apa masalahnya? Pertama masalahnya adalah karena keterhimpitan ekonomi. Maka mulai saat ini kita bukan hanya berpikir tentang pribadi, bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada kader ini harus mampu menyelesaikan masalah orang lain, urusan ekonomi. Ulah pernah orang wareg dahar sementara tetangga orang kelaparan. Apalagi yang Allah sudah berikan bola-bola ini, mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya untuk umat, untuk masyarakat. Apalagi kalau kita mendapatkan kursi bupati, lebih banyak lagi manfaatnya. Allahu Akbar. Makanya ini adalah masalah-masalah umat yang harus kita perhatikan bagaimana solusinya. Yang kedua, kita juga mendengar, melihat dari berbagai platform media sosial bahwa Indonesia yang mayoritas muslim ini adalah pelanggan terbesar judi online. Bukankah ini masalah umat? Dari mana kita memulainya? Ini adalah harus dimulai dari political will, kemauan politik. Makanya dakwah di politik ini punya sebuah lautan lepas, kata tadi muasis. Kita akan berjalan ke lautan lepas. Bukan hanya kita bermain-main di sungai-sungai kecil, tapi kita akan bermain di lautan lepas. Tapi ingat, lautan lepas itu banyak hiunya. Dengan cobaan, tantangan, dan gelombang besar, semakin itulah dia akan dijadikan oleh Allah menjadi manusia kuat dan kita menang dengan terhormat. Makanya ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa tidak ada pernah pelaut ulung yang hidupnya di tepian pantai, tetapi pelaut ulung selalu hidup di tengah gelombang besar dan lautan dalam. Jadi kita akan melangkah ke depan untuk berhadapi dengan lautan lepas. Tapi catat, di depan banyak gelombang besar, lautan dalam, bahkan ada binatang-binatang laut yang buas yang siap menerkam. Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah kekuatan ruhani. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka anfus inilah yang harus dipersiapkan oleh kita, karena kita akan berada di lautan lepas. Jiwa-jiwa kita harus lebih hebat menghadapi dengan tantangan ini. Dan tantangannya bukan hanya lokal, tantangan global. Kita belum bisa berbicara banyak bagaimana ketika etnis cleansing, genocide yang terjadi di Repah, di jalur gajah.
Kita hanya bisa berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Sementara saudara-saudara kita, pemimpin muslim di Arab pun tidak bisa berbicara banyak. Ini dengan kekuasaan. Tetapi catat, selain kita harus punya kekuatan iman, semua harus punya niat yang ikhlas. Niat inilah yang akan mengantarkan kita dan bebas dari munatopat ini. Niat yang lurus. Saya tadi ketika berjalan dari Bayasari, ada sebuah video lewat di video TikTok. Ada seorang pemuda namanya Kang Cecep. Kerjaannya itu membersihkan WC. Pernah lihat kan? Dari WC mesti dikosongkan, tapi niatnya ikhlas kayaknya. Sendiri, tapi demi dakwah dia siarkan video itu. Setiap hari membersihkan WC masjid, jadi bersih. Tadi ada seseorang yang punya travel umroh nelepon dan dia bikin dipitikan lagi. Itu kan keberkahan. Dia telepon, Kang Cecep, jika engkau celangak-celinguk di surga, ajak saya menjadi muridmu. Kang Cecep pernah umroh enggak? Belum. Bolehkah berangkat umroh dengan saya? Menangis. Jadi pikiranku orang bergerak sendiri tapi dengan niat yang ikhlas tanpa ada apapun. Ternyata ketika video itu viral dan Allah munculkan menjadi sebuah pembelajaran betapa orang tergerak dengan sendirinya untuk ikut bergabung dan memberikan reward yang bersifat duniawi. Jadinya apa? Setiap apa yang kita lakukan tidak boleh ada niat yang melenceng dari mukhlisina lahudin. Kita berpartai bukan semata-mata untuk berkuasa, tetapi kita merebut kuasa demi menghadirkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan demi midolah menjadi payung hukum bagi agama ini. Menjadi payung hukum bagi agama ini. Maka niat yang ikhlas akan mengantarkan kita pada jalan-jalan yang lurus. Mudah-mudahan niat kita ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya. Yang terakhir, jangan pernah lelah untuk bergerak. Jangan pernah lelah untuk, kenapa? Ketika kita terus bergerak, Allah selalu menyediakan jalan yang tidak disangka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Muncul santri mak lanahdiyana teh eta teh make lam litaukid. Jumlahnya jumlah fi'liyah, maknanya tajadud wal hudus, istimroriyah, kontinuitas, pakai nun taukid sakilah. Ketika orang benar berjuang di jalan Allah, Allah akan sediakan jalan-jalannya. Allah akan sediakan. Makanya semua yang bergerak di kafilah ini niatnya adalah li'i'la'i kalimatillah. Andai pun ada reward duniawi, itulah gonimah merupakan reward yang bersifat sementara. Kita harus terus bergerak. Khuliqal insanu mimma'il harokah li ajlil harokah fataharrak innallaha ma'an. Jangan pernah hiraukan urusan rezeki. Jangan ada juga kecemburuan. Kapilah-kapilah yang kita antarkan untuk di kursi parlemen, jangan ada cemburu. Untuk menghilangkan kecemburuan, semuanya harus terjalin dengan silaturahmi. Karena ada saja kecemburuan, oh enaknya kursi nak empuk, ruangan anak AC, geluyung kaditu lempang jadi duit, indit jadi duit, lempang jadi perak. Aya wae eta teh Pak Didik. Aya wae. Bener kan? Aya teh. Untuk menghilangkan kecemburuan itu, hilangkan urusan rezeki mah geus aya alamatna. Urusan rezeki mah geus aya naonana. Makanya cek para ulama, antum la ta'lamu unwana rizkika wa rizku ya'lamu unwanaka. Antum tidak tahu di mana alamat rizkimu, tetapi rizki sangat tahu tentang alamatmu. Ada sebuah cerita, pula salempang urusan rezeki, rek anggota DPR, anggota sarua rezeki mah. Ya, saya ada yang undang ngaji di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari sini teh bawa saroja Kang Arif 2 bungkus. Karena supaya cepat, saya naik pesawat Lion Air dari Tasik. Kan kelasnya geus beda, lain kelas elep deui pada di Lion Air. Dakwahnya itu ya wasilanya ningkat Kang Gus. Saya naik Lion Air bawa saroja 2 bungkus. Landing di Jakarta di Halim Perdana Kusuma, pindah pesawat take off menuju Sultan Badarudin.
Kita mau saroja 2, iya saroja terek dibikin ke alumni nu mukim di Palembang deket bandara, ngejemput pakai mobil, saya diantar ke Lubuk Linggau 9 jam kan. Dan si saroja itu ilu dina mobil lu ngejemput. Saya ngaji dapat wakaf sekitar 1 hektar di Lubuk Linggau, 2 hari di sana, pulang kembali. Eta si saroja teh milu deui karena pesawat poho teh diturunkeun. Dijemput ku santri di Bandara Soekarno Hatta. Akhirnya saya jalan Majalengka, eureun di alumni di daerah Majalengka. Saroja geuning saroja aya kene. Oh, ngaranna nang ieu saroja ternyata alamatna keur anjeun. Coba bayangkeun perjalanan saroja. Tasik, Lion Air, landing naik pesawat Lubuk Linggau 9 jam, balik lagi ke bandara, turun deui di Soekarno Hatta. Naik dari mobil di Majalengka, cek Allah, saroja itu rizkinya bukan milik alumni yang di Palembang, tapi milik alumni yang ada di Majalengka. Artinya apa? Urusan rezeki mah teu bisa urang dihasud-hasud nu aya di batur. Jadi apapun di antara kita, karena rizki itu sudah tentu, alamatnya yang penting bagi kita, teruslah luruskan niat, jangan pernah berhenti bergerak, karena urusan rezeki Allah yang nanggung. Orang kan, oh Kang Dodi hebatnya, coba pabrik tahu macakal, coba kayak gaji, lebih riwe. Tapi titip ke Kang Dodi mah, pertahankan usahanya, itu titipnya. Yang terakhir, segala sesuatu itu pasti ada hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmah. Kemarin santri saya di Anharul Ulum jatuh di lantai 2, 7 parotong. Ketika dibawa ke tukang pijitnya nyaros kieu, Kang Ajengan ka mamari menuju usum duku teh cenah sadinten teh aya 5 nu parulak teh. Kayak di mana eta Pak? Oh cenah marurag tinggal tanggal duku abdi cenah salebesa sasi menuju usum duku cenah panen. Di pikiran, oh Allah nyiptakeun jalan rezeki teh kitu. Nu hiji panen duku, nu ragrag ieu, nu pateu jalma tukang ngomean leungeun teh pan nganggur sabulan marema. Allahu Akbar. Kang Arif, nggak ada sesuatu yang diciptakan Allah tidak mengandung hikmah. Kenapa? Sebab kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Betul apa betul? Makanya Kang Nana nanti dikalkulasikan juga, kita naik ini, oh ternyata suku nu ieu mati si Rijal ya 2.500, suku nu ieu mati Mang Mamat ya, suku nu ieu mati Dena, tangge teh aspirina teh ieu mah bagian Rijal ge kudu setor ka urang, da aya menang urang sabar. Itu namanya caleg paham. Caleg paham. Begitu Pak Didi Soekardi. Tapi Pak Didi Soekardi ini sudah ada fitnah, cenah Pak Didi mah duitna kanonopkeun iraha. Enggak ada Pak Didi. Jadi ia fitnah untuk Pak Didi, duit mah kabaya salihkeun we iraha. Cuman dia itu kelebihannya, jika ngasih 1 itu diungkapnya 10 tahun. Iya kan? Dulu ngasih aula, tapi lobby kami dengan Kang Aher. Ya, kalau politik kan klaim. Politik itu harus pandai klaim. Saya ingat dulu ada caleg PDIP, ketika jalan Rancah sampai Cisaga, itu di hot mic. Itu Pak Edi Carba bikin baliho aya meureun 100 mah. Terima kasih Pak Edi telah menghotmit jalan Rancah Cisaga. Itu politik, klaim. Maka Pak Didi, setiap pidato alhamdulillah saya telah memberikan bangunan ini untuk para alumni Ultarudang. Ini adalah kontribusi saya untuk dakwah. Keren. Sehingga ada fitnah Pak Didi mah cenah kabaya sarikeun. Saya klarifikasi agar tidak menjadi fitnah di antara kita. Tapi pada intinya ke depan insya Allah agar keceriaan ini janganlah cepat berlalu. Karena biasanya yang menjadi titik masalah itu ghanimah. Kenapa perang Uhud itu sampai ada terjadi 70 sahabat menjadi syuhada? Salah satunya adalah pertama, ketidakkonsistenan pada komando. Kata Rasulullah, ahlu rumah tetap di gunung rumah. Tapi ketika ada Al-Anfal di bawah, nah ini mulai ini merusak hubungan.
Ya macam kan walillahi wali rasuli begitu kan. Jadi ada fugu muqaddarahnya, ukuran. Berapa yang bisa dikelola partai, berapa yang ke konstituen, berapa ke pentauji, itu ada presentasinya. Juga ini harus di-endorse nih Kang Haji Wahyu dari Kawali. Ya, beliau mengembangkan kampung nilai. Ini juga harus di-endorse nanti. PKS kalau bikin acara makan tong di mana-mana, munte kampung sawah, berarti Pak Haji Wahyu. Itu cara membesarkan di antara kita. Ya, Pak Haji Wahyu ya. Alhamdulillah, karena beliau hebat. Ketika kirim saya beli 50 kilo, beliau ngasih. Cek dibikin alus ya jelma iya. DPR lain dipenta ku ajengan merek. Ini tipe baik, maka berkahnya luar biasa. Istrinya hari ini sudah 2. Itu yang luar biasa. Berdiri Kang Wahyu, luar biasa. Ini namanya lelaki gentleman. Insya luar biasa kan. DPR enggak, tapi dia sudah menampakkan sunnah Rasulullah yang sangat luar biasa. Selamat untuk gentleman. Kalau 3 Superman, hiji cemen, ucan payu no komen. Demikian, selamat Kang Arif Budiman, Kang Supriyadi, terus melangkah sampai badan Anda kurus insya Allah. Abu Ubaidah itu sekarang kalau press conference itu kelihatan kurus. Jadi kalau Abu Ubaidah itu ingin menyaksikan di hadapan masyarakat bahwa dia berjuang bersama rakyat, ketika rakyat kelaparan, dia pun badannya menjadi kurus. Sahabat saya Ustadz Fahmi Salim kemarin bertemu dengan Ismail Haniyeh di Qatar. Saya sungguhnya harus hadir pada saat itu, cuman baru 2 hari kembali dari Uzbekistan. Orang kan membuat sebuah framing bahwa Ismail Haniyeh itu nyaman di Qatar, anak-anaknya itu adalah di hotel-hotel mewah di Qatar. Tapi ternyata realitas menyatakan seluruh anak cucu dan istrinya mati syahid di jalur Gaza. Artinya apa? Inilah hakikat pemimpin. Jika rakyat lapar, maka pemimpin pun merasakan lapar. Jika mendapatkan rizki, maka yang pertama kenyang itu adalah rakyatnya. Selamat para konstituen untuk berkenyang riang nanti insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.